Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23 sampai 28. Saya ajak kita membaca secara responsorial. Saya mulai dari ayat ganjil dan di ayat 28 kita baca nanti bersama-sama. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhan Allah yang menjadi kami. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kita bersama-sama. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, meskipun di tengah kondisi cuaca yang kurang mendukung, namun saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir pada saat ini telah menikmati berkat dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan sebagai bagian dari ungkapan syukur dan sukacita kita itu, kita mau menyempatkan waktu untuk datang beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Pada pagi hari ini dalam Minggu Kantate kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam bingkai tema bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini dilatar belakangi oleh Raja Daud beserta seluruh bangsa Israel yang pada saat itu dengan berbagai proses dinamika yang dilaluinya setelah sepeninggalan Raja Saul ketika dia mati di medan perang, maka seluruh Israel pada saat itu bersepakat untuk menerima Raja Daud sebagai raja mereka. Dan apa yang terjadi sesudah itu, Raja Daud ini dalam dinamika kehidupannya, dia telah mengalami berbagai pengalaman iman bersama Tuhan. Dan itu yang terus-menerus diingatnya hingga dia menduduki jabatan yang paling tertinggi di tengah-tengah bangsa Israel pada masa itu sebagai raja. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud kalau kita baca dalam pasal-pasal sebelumnya di kitab Tawarikh ini, dia bercerita tentang bagaimana usaha Raja Daud untuk mengembalikan tabut perjanjian yang dari Kiriat Yearim sudah 20 tahun lamanya tabut perjanjian itu diabaikan oleh Raja Saul, dan barulah di masa Daud yang mengembalikan itu berdasarkan tuntunan Tuhan. Dia membawa itu ke kemahnya, yaitu di Yerusalem. Dan inilah hebatnya Raja Daud, Bapak Ibu. Ketika seseorang telah mencapai puncak karir dan prestasi dalam kehidupannya, kadang-kadang dia lupa akan sumbernya. Namun Daud dengan berbagai pengalaman iman bersama Tuhan, dia tidak lupa. Dan dia mengajak seluruh umat bersama suku-suku Lewi pada saat itu untuk membawa kembali tabut perjanjian di Yerusalem. Untuk apa? Karena tabut perjanjian adalah sebagai bukti kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Inilah yang dimaknai oleh Raja Daud, inilah yang diimaninya. Maka apapun ceritanya, meskipun 20 tahun lamanya telah diabaikan dan ditinggalkan, namun dia berusaha untuk mengembalikan itu secara cermat, secara teliti, secara hati-hati, hingga tabut perjanjian itu bisa sampai di Yerusalem. Dan ketika tabut perjanjian itu sudah sampai di Yerusalem, yang meneguhkan kehadiran Allah dan meneguhkan kerajaannya sebagai Raja Israel pada masa itu, dia mengajak seluruh umat dan bahkan dia mengajak seluruh bumi untuk bernyanyi bagi Tuhan. Ajakan ini juga berlaku bagi setiap kita, karena yang diajak bukan hanya bangsa
seluruh isi bumi. Inilah yang akan kita renungkan Bapak Ibu di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Bernyanyilah bagi Tuhan, sebuah ajakan untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas berbagai berkat dan sukacita yang boleh kita terima. Ini adalah minggu-minggu di mana sesudah Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dalam minggu-minggu ini kita merayakan bahwa Allah itu yang telah mengambil rupa sebagai seorang manusia di dalam diri Yesus Kristus mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus telah lahir, telah menderita, telah mati, telah bangkit, telah naik, dan akan datang untuk menyelamatkan kita semua. Jadi ini bukan hanya terjadi bagi mereka pada masa itu, tetapi penggenapan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita, di mana kita boleh merayakannya pada beberapa minggu yang lalu. Dan kita masih menikmati sukacita tersebut Bapak Ibu. Dan sebagai wujud dari sukacita itu, inilah nama minggu kita pada minggu ini, yaitu Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bisa kita lihat nanti dalam Mazmur pasal 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kita diajak untuk bernyanyi bagi Tuhan. Seluruh isi bumi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mau tua mau muda, mau orang dewasa mau anak kecil, diajak untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Karena kita tahu bahwa Allah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan nyanyian yang kita nyanyikan itu adalah nyanyian baru. Baru di sini bukan dalam arti nyanyian yang baru diciptakan, bukan yang baru diaransemen, dan bukan lagu baru yang baru kita dengar. Tetapi nyanyian ini adalah nyanyian yang lama. Seluruh nyanyian yang kita nyanyikan pada saat ini di ibadah pagi ini adalah nyanyian yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya diciptakan oleh berbagai pengarang dan pembuat. Tetapi mengapa itu menjadi baru? Karena baru itu kita dapat di dalam pengalaman kehidupan kita bersama Kristus Yesus. Bahwa kita bisa terbang dari tempat tidur masing-masing pada pagi hari ini, itu adalah pengalaman iman bersama Tuhan. Ada orang yang tidur secara terus-menerus, tidak terbangun. Tetapi kita mensyukuri itu oleh karena rahmat-Nya. Inilah pengalaman kita. Pengalaman itu bukan hanya karena ketika aku sakit, aku sembuh. Bukan ketika aku menderita, aku dibukakan jalan. Tetapi pengalaman itu didapat dalam berbagai dinamika kehidupan. Satu hal yang pasti, mau aku berada di atas atau di bawah, Tuhan selalu beserta. Itu yang paling penting. Dan inilah pengalaman-pengalaman iman bagi kita Bapak Ibu. Dan pengalaman ini telah dirasakan oleh Raja Daud hingga dia mengajak seluruh bangsanya, seluruh isi bumi menaikkan pujian kepada Tuhan sebagai wujud sukacita. Pertanyaan kita, apakah harus bernyanyi? Bukankah kita semua di sini ada yang tidak pintar bernyanyi? Dulu teman saya pada saat kuliah, pada saat mata kuliah seni musik, seni suara, di dosennya mengajarkan, meminta kami untuk menyanyikan tangga nada do re mi fa sol la si. Di antara sekian banyak teman-teman kami, salah seorang teman kami ini suaranya rada-rada adiknya Imam Fas. Dia nyanyi do re mi fa sol, biasanya seperti itu kan, do re mi fa sol la si. Bilang dosennya, do-nya mana? Oh iya, dia tahu, tetapi dia tidak bisa menyanyikannya. Dia tidak secara lengkap dan secara utuh menyanyikannya. Kita juga di sini, saya sendiri secara pribadi kurang pintar bernyanyi. Bahwa semua kita bisa bernyanyi, ya. Tetapi orang yang tidak bisa bernyanyi sekalipun ketika dia mengalami pengalaman iman bersama Tuhan, di dalam hatinya yang terdalam, dia bisa menaikkan nyanyian tersebut. Dikala sukacita dia bisa bersukacita, dan dikala sedih dia meneteskan air mata, tetapi ada wujud sukacita di dalamnya karena ada penyertaan Tuhan. Dan inilah yang mau diajarkan
mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, di minggu kantate ini, marilah kita berkantate. Mungkin kita bertanya-tanya apa itu kantate. Kantate itu berasal dari bahasa Latin yaitu cantata. Cantata yang artinya komposisi musik yang berisi lagu-lagu ataupun bagian-bagian. Jadi kalau kita bertanya lalu apa bagian saya? Bukankah saya tidak bisa bernyanyi? Bukankah saya tidak bisa seperti WL para singers? Tidak. Di dalam kantata tersebut ada bagian penyanyi solo, ada bagian penyanyi duet, ada bagian trio, ada bagian paduan suaranya, ada bagian musiknya, ada juga bagian untuk diam. Jika kita baca Kidung Jumaat, ada not angka yang nanti terus ada titik-titik, biasanya ada nol di sini. Itu tandanya diam. Yang artinya itu merupakan bagian dari kantata kita. Maka ketika kita diam pun bukan berarti kita tidak bernyanyi kepada Tuhan, tetapi kita berdiam di rumah, kita berdiam di dalam Tuhan untuk menikmati sukacita yang dari kepada-Nya. Lalu pertanyaannya sekarang ini, bagaimana kita harus bernyanyi dan menaikkan pujian kepada Tuhan? Apa sebenarnya isi nyanyian kita yang mau diingatkan kepada kita pada pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan ini? Yang pertama, di dalam ayat 23 dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Isi nyanyian kita Bapak Ibu adalah bagaimana kita mengabarkan keselamatan tersebut. Bagi Daud keselamatan itu adalah pembebasan bangsanya dari tanah Mesir, hingga dia boleh menjadi raja, dia dibebaskan dari kekejaman Raja Saul. Bagi kita saat ini, keselamatan itu adalah kebangkitan Yesus Kristus yang boleh kita terima, yang boleh kita nikmati, dan yang menjadi bagian kita di kekekalan pada akhirnya ketika Tuhan akan datang kedua kali. Itulah yang akan kita kabarkan. Itulah yang akan kita sampaikan kepada orang-orang. Jadi ketika kita bernyanyi menaikkan pujian, seluruh isi pujian kita ini selaras dengan isi hati kita, selaras dengan tingkah laku kita, selaras dengan tutur kata kita, sehingga kehidupan kita satu dengan yang lain bagai harmoni untuk kemuliaan dalam. Yang kedua, isi nyanyian kita atau pujian kita kepada Tuhan itu menceritakan perbuatannya yang ajaib. Sudahkah Anda mengalami perbuatan ajaib daripada Tuhan? Atau jangan-jangan perbuatan ajaib ini yang kita terima adalah perbuatan yang sifatnya informasi? Oh ya, perbuatan ajaib Tuhan, Dia telah datang ke dunia, Dia lahir, mengambil rupa seorang manusia, itu 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Tetapi jika engkau sebagai orang Kristen tidak pernah mengalami perbuatan yang ajaib dari Tuhan, perlu dipertanyakan kekristenanmu. Karena sesungguhnya perbuatan ajaib dari Tuhan itu bukanlah sifatnya hal-hal yang harus istimewa, hal-hal yang harus spektakuler. Ketika engkau mampu berdiri di tengah-tengah penderitaan, disitulah perbuatan ajaib dari Tuhan. Ketika engkau mampu bangkit berdiri, engkau putus asa, ditinggalkan pacar, nilaimu kurang cukup baik. Ketika engkau bisa bangkit, disitulah perbuatan ajaib Tuhan kepadamu. Maka segala sesuatu dinamika kehidupan kita ini sebenarnya Tuhan turut campur tangan dari balik layar untuk menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Pertanyaannya adalah, maukah kita merasakan perbuatan ajaib tersebut? Lalu ketika kita sudah merasakan, menikmati, apakah kita sudah mau menceritakannya? Bayangkan Bapak Ibu, jika saya punya banyak uang, saya bagi-bagi 100.000 per orang. Setelah selesai ibadah, nanti kita akan salam-salam di rumah. Saya kasih salam di rumah. Pas pulang di rumah, Bapak Ibu pasti bercerita, luar biasa Pak Pendeta itu tadi. Baginya kami 100.000 per orang. Tapi ini bukan pencalonan ya, pencarian. Apa? Karena kita sudah mengetahui bahwa itu tidak biasa dan itu sungguh hebat. Pendeta itu bisa membagikan uang. Dan pasti kita akan bercerita di rumah. Kita akan cerita ke mama papa. Mak, lain kali aku pergi di situ aja, pendetanya banyak uang. Setiap pulang gereja dibaginya duit sama kami.
kita pasti bercerita. Maka ketika engkau telah mengalami pengalaman dan penyertaan Tuhan di dalam hidup, ceritalah itu. Ceritalah kepada orang tuamu, ceritalah kepada saudaramu untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah berbuat secara ajaib di dalam kehidupanmu. Maka ketika engkau mengingatkan mereka, engkau mengembalikan mereka dari hal-hal yang mereka anggap biasa untuk menganggap luar biasa pencapaian kehidupan mereka hingga saat ini. Itu bagian yang pertama. Bagaimana kita harus bernyanyi dan apa isi nyanyian kita. Yang kedua, lalu kita bertanya, apa alasan kita harus bernyanyi? Mulai dari ayat 25 hingga 28. Di situ dikatakan, sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, alasan kita harus bernyanyi bagi Tuhan adalah karena Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan menjadikan kita hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hingga saat ini. Alasan kita adalah bahwa ketika Dia menciptakan kita, Dia tidak akan membiarkan kita begitu saja. Dan itu yang telah dirasakan oleh Raja Daud. Dia diurapi oleh Samuel pada saat itu. Dan ketika dia diurapi, apa yang terjadi? Pergumulan demi pergumulan dialaminya. Namun apakah Tuhan telah melepaskan tangannya kepadanya? Tidak. Sekalipun tidak. Dan ini yang mau diingatkan kepada kita, bahwa ini adalah sebuah alasan yang paling mendasar untuk kita harus bernyanyi. Bahwa Tuhan telah menjadikanku ada, Tuhan telah menyelamatkan aku, dan Tuhan akan selalu menyertai kehidupanku, memastikan kebaikan bagi kehidupan. Bukan kebaikan menurut kita, tetapi kebaikan menurut Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah tahu bahwa di dunia ini akan ada orang-orang mulai dari zaman purbakala yang akan menjadikan Allah yang bukan Allah. Itulah yang telah dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita lihat di sepanjang perjanjian lama, bahkan pada saat mereka menerima hukum Taurat sekalipun, di atas gunung Sinai, hanya karena menunggu Musa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, mereka membuat berhala bagi mereka. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa ketika ada sesembahan mereka yang bisa dilihat mata, memastikan kepastian hidup mereka. Zaman sekarang ini juga ada banyak seperti itu. Memang kita tidak membuat patung, kita tidak menyembah patung, bahkan kita tidak membeli kalung salib Yesus itu untuk kita sembah. Itu bagian dari aksesoris semata. Tetapi ada banyak sekarang ini orang-orang yang lebih memprioritaskan uang, harta, jabatan. Dan ketika dia memprioritaskan itu, maka itu bagian menjadi berhala di dalam kehidupannya. Jangan salah, Bapak Ibu, smartphone yang ada di genggaman kita ini bisa menjadi berhala bagi kita. Ketika kita lebih memprioritaskan bangun tidur, apa yang pertama kita lihat? Dia masuk bila kawan bangun. Ketika kita baru bangun tidur, nggak usah dulu berdoa. Kita lihat dulu berapa pesan yang sudah masuk. Baru nanti kita berdoa. Dan ini semua mewarnai kehidupan kita. Jika ada HP yang tinggal di gereja ini, HP salah seorang kita di tempat ini, pulang ke gereja nantinya, meskipun hujan badai, kita berusaha untuk kembali di tempat ini. Kenapa? Penting. Tapi jika tinggal kita di tempat ini, paling-paling ke telepon Yaman ini, Yaman, simpan gua sekali kita dari. Begitulah kita membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mementingkan Tuhan di atas segala sesuatu, ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Dialah yang nomor satu, selebihnya yang terkemudian. Maka saya harap dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir di sini selalu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita telah memprioritaskan Tuhan, maka seluruh alur kehidupan kita ini menciptakan harmoni pujian dari isi hati, tutur kata, tingkah laku, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan juga menjadi teladan bagi sesama.
Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan 1 Tawarikh pasal 16 ayat 23, kita baca bersama-sama 3, 2, ya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap